Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'i ila yaumil amma ba'du. Dumateng Sri Kandi Timur, tuan rumah Bu Hidang yang kula hormati, dumateng Pak Joko, Pak Rosid yang lagi ibadah sholat yang saya hormati, dumateng Bapak Wakil Ketua Pawarsa Jabodetabek ingkang sampun dumugi wonten ing mriki, dumateng Bapak Pembina, Bapak kita Pak Karyadi yang sudah berada di sini juga. Berikut kepada rekan-rekan saya tim panitia, Pak Jatmiko, Bu Amini, Bu Tati yang mana telah berada di tempat juga, dan yang gak kalah penting rekan-rekan saya semuanya dari berbagai korwil yang telah berkumpul di sini meskipun dalam segala keterbatasan jarak dan lain-lain. Alhamdulillah kita telah berkumpul di sini dalam rangka halal bihalal Wil Timur yang mana bertepatan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Ini satu bulan ya. Tahun lalu itu kita di sini kumpul kalau nggak salah tanggal 16 Juli tahun 2023 dalam rangka kopdar atau halal bihalal atau temu kangen ya. Nah, mungkin ini jumlahnya sedikit tapi nggak mengurangi kita untuk tetap semangat dan bersyukur. Yang pertama, ucapan puji syukur dumateng asanipun Gusti Allah Kang Maha Agung yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul wonten ing mriki dengan keadaan sehat, dengan keadaan iman, dan kemudian di sini kita bisa D3 duduk, dongeng dan apa? Satu lagi? Dongo ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kemerdekaan, yaitu Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama nanti yaitu kita akan isi dengan beberapa acara. Dan sebelum saya membawakan acara, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan oleh tuan rumah saya untuk berdiri di sini untuk memberikan susunan acara yang akan kita lalui satu demi satu. Acara yang pertama pembukaan kita baca dengan bacaan basmalah. Mari kita baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti yang kedua, karena kita ketahui saudara kita, sesepuh kita Wil Depok Bogor, Pak Gun yang telah mendahulu kita, yang mungkin rekan-rekan ada yang kenal, doanya dengan bacaan Al-Fatihah bareng-bareng atau dengan keyakinannya masing-masing kita doakan. Semoga beliau dimudahkan di surganya Allah. Selanjutnya satu lagi rekan kita yang di PBC yaitu Pak Sudarno, yang mana beliau sudah menemani kita dalam berbagai hal, terutama di dunia perbulu tangkisan. Ya, mungkin kita yang sudah sering ketemu tahu bagaimana beliau, bagaimana aktifnya, bagaimana semangatnya, kita doakan juga ya. Jadi kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau juga. Dan mungkin untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mana sedang terbaring sakit di rumah ataupun di mana berada, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal ya. Untuk selanjutnya, karena yang kita tunggu-tunggu Pak Rosid sudah datang. Pak Rosid, sumonggo jumeneng wonten ing mriki langsung pimpin doa dan nanti di Pak Rosid. Ini ora formal-formal Pak, das sacet beres wae Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu semuanya, hadirin wal hadirat, saudaraku pawarsa, baik yang hadir di saat ini maupun yang hanya mengirimkan doa di luar sana. Semuanya semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah yang mana Allah pada saat ini, detik ini, dan di tempat ini pula Allah telah memberikan taufik, hidayah dan juga inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini mungkin dari teman-teman saudara semuanya mungkin yang rumahnya jauh, cuma diketuk hatinya, dimudahkan kakinya untuk melangkah bertemu dengan saudara-saudara selain, saudara-saudara yang lainnya yang sama-sama dari Salatiga dan sekitarnya. Ini semua adalah anugerah Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi saya dengar dari Mudabbir Awqaf, pembagi acara, bahwa acara ini adalah acara halal bihalal dan temu kangen. Mungkin Bapak Ibu sudah sering kali dengar kalimat kata halal bihalal, betul? Sering melakukan halal bihalal? Sekarang saya mau nanya, halal bihalal atau halal bil halal? Karena kalau dalam bahasa Arab itu walaupun kalimatnya sama, cuman ada al dengan tidak, ini beda. Halal bihalal atau halal bil halal? Oke, semuanya bagus. Halal, apa sih halal itu? Halal ada diperbolehkan, hal yang baik dan diperbolehkan, itu namanya halal. Entah itu kriterianya wajib, sunnah, mubah maupun makruh pun, selama itu diperbolehkan berarti halal. Kemudian ini memang adat di negeri kita. Itulah hebatnya ulama-ulama kita di Indonesia ini. Kalau di luar sana, di Brunei, di Malaysia, di Singapura dan lainnya, nggak ada acara halal bihalal itu. Betul nggak? Yang ada cuma di Indonesia. Itulah luar biasanya ulama-ulama kita yang telah mengemas sebuah kalimat yang sederhana, walaupun toh itu memang secara implisit gak pernah dicontohkan, namun ini adalah sebuah amal soleh. Intinya adalah apa hal bihalal? Silaturahim, membangun persaudaraan, temu muka, temu langsung dengan saudara-saudara yang merajut dan membangun kembali. Yang tadinya ada jarak supaya lebih dekat, yang tadinya ada perselisihan supaya mencair, yang tadinya semua permusuhan menjadi damai. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang itu pasti punya ego. Misal, saya punya kesalahan, cuman saya punya ego. Kadang nggak mau minta maaf. Wah, nggak enak saya minta maaf. Cuma dengan adanya halal bihalal dikemas oleh panitia halal bihalal, ini akhirnya kita datang untuk saling apa? Saling memaafkan.
yang punya salah minta maaf, yang dimintain maaf pun sebelum dimintain maaf dadanya ada dibuka lebar pintu maafnya. Mudah-mudahan di hari yang baik ini kita semua menjadi zero, nol kembali. Setelah kemarin sebulan penuh kita melakukan puasa, kemudian Idul Fitri kembali suci. Nah, saat ini kita melakukan acara yang namanya halal bihalal, maaf memaafkan, zero, nol kembali. Kita mulai lembaran baru, kita lupakan masa lalu, kita kembali mengisi lembaran baru. Mudah-mudahan mulai hari ini kita ke depan makin akrab lagi, makin akur lagi, makin baik lagi dan saling memberikan manfaat pada saudara sekalian. Nah, kembali tadi kepada al-halal. Halal bil halal. Al-halal. Kalau al-halal itu adalah bermakna khusus. Nah, sementara pawarsa ini ada yang muslim, ada yang juga non muslim. Berarti ini yang lebih tepat adalah halal bihalal. Jadi halal bihalal. Halal saling memaafkan sesama manusia. Entah itu dari orang mana, entah itu keyakinannya apa. Selama itu memang manusia, kita saling memaafkan dan saling memberikan maaf. Setuju Ibu? Apa tadi? Saling memaafkan? Nah, oke. Sudahkah Ibu minta maaf sama suaminya? Yang benar. Karena kadang di keluarga kecil itu tidak untuk kemungkinan terjadi selisih pendapat antara suami dan istri. Kadang istrinya belin, suami pun balas nyebelin. Itulah kadang romantika kehidupan rumah tangga. Memang itu segala ada salahnya. Tatkala kita punya salah, segera minta maaf agar segera clear permasalahan dan kita langsung menjadi melangkah yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah melihat sebuah YouTube, sebuah cerita. Di sana ada seorang ibu-ibu melakukan perjalanan, kemudian tiba-tiba ibu itu disikap. Tahu disikap Ibu? Gimana sikap? Dipeluk. Seorang ibu-ibu disikap, dipeluk oleh binatang yang paling buas, yaitu singa. Karena ibu ini memang terbiasa segala aktivitasnya selalu disandarkan kepada Allah. Walaupun toh saat itu mengalami kejadian yang sangat menakutkan sebetulnya. Dipeluk oleh seorang singa. Karena ibu ini memang biasa ikhlas, biasa tulus, biasa menyandarkan semuanya kepada Allah. Ini malah nyantai. Jadi kalau memang Allah itu akan mematikan saya saat ini, ya matikanlah. Kalau memang Allah mau menyelamatkan kami di dekapan oleh singa, selamatkanlah. Ternyata apa yang terjadi? Ibu itu selamat atau celaka? Selamat. Nah, kemudian orang bertanya-tanya, kok bisa ya ibu itu di dekapan oleh binatang yang sangat buas, kok selamat? Apa rahasianya? Ternyata ibu ini adalah selalu membangun konsep kasih sayang. Jadi siapapun manusianya yang selalu menanamkan dirinya kasih sayang, entah orang lain itu melihat kita maupun tidak, maka tatkala kita bertemu, orang-orang itu akan merasa adem di samping kita, merasa nyaman, merasa pingin dilindungi, merasa pingin menjadi teman. Nah, maukah ibu-ibu, bapak-bapak kita belajar dari ibu itu? Mau tidak? Oke. Mohon maaf, saya minta waktu sedikit aja, karena ini kan setahun sekali pun mungkin tidak ya bisa bicara kayak gini.
Saya pikir itu adalah sebuah pelajaran dan pengetahuan mungkin nanti kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Singkat kata, si ibu ini bisa mendapatkan pertolongan yang dalam cengkraman oleh binatang yang sangat buas. Ternyata ibu ini adalah selalu membangun silaturahim, bangun persaudaraan, dan penuh dengan kasih sayang. Apapun yang terjadi, ibu ini selalu ikhlas. Nah, sudahkah kita ini berbuat ikhlas? Sudah belum? Nah, padahal ibu, ketahuilah bahwa ibadah apapun, amal ibadah apapun, itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Dan tatkala kita mencoba melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, akan enteng, nggak berat, mudah dijalani. Misal, saya tahu bahwa acara kayak gini tentunya ada panitia, dan yang namanya panitia itu pasti nggak enak-enak aja, pasti capek, pusing, memikirkan sana sini, kadang berhari-hari untuk menyiapkan supaya acara sukses, betul? Betul. Namun kadang ini kita sudah merasa menjadi panitia, bekerja keras supaya acara sukses. Setelah itu cuma ada makanan yang kecil yang kurang enak, kasinan, makanan kasinan oleh sebagian pengunjung. Wah, kasinan, gimana sih panitianya? Nah, mendengar kayak gitu, bagaimana respon dari panitia? Kalau itu panitia ini ikhlas, bodoh teing, bodoh amat orang mau komen apa. Orang yang ikhlas itu adalah dipuji dia tidak melambung, dicela, dicaci tidak apa? Tidak menyerah, tidak jatuh, tidak tumbang. Karena tahu mungkin ini adalah sebuah perjalanan. Mungkin saat ini kita dicela, mungkin yang mencela karena belum mengenal. Nanti kalau mereka sudah mengenal, pasti akan bisa memahami itu. Contoh, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat berapa tahun yang lalu? 1400 tahun. Bapak sahabat, kita nggak pernah ketemu dengan beliau, tidak mengenal dengan beliau. Namun kenapa kita bisa menjalankan apa yang telah diajarkan oleh beliau? Kita pakai pakaian, beliau yang mengajarkan. Kita sholat, beliau yang mengajarkan. Kita zakat, beliau yang mengajarkan. Namun kenapa? Padahal kita belum pernah ketemu beliau sekian ribu tahun, tapi kok kita bisa mengikuti beliau? Karena beliau pakai konsep rahmatan lil alamin, kasih sayang. Jadi kadang kita ini kan belum tahu sok tahu dikit tapi sok tahu. Kadang masalah kecil dibesar-besarkan. Misal seumpama si A pengajian di sana, wah si A pengajian di sana kurang bagus, si B pengajian di sana kurang bagus. Semua itu kan dunia, proses. Nah, kita belajar untuk semua adalah dikembalikan kepada Tuhan, kepada Allah. Apapun yang dilakukan, kita berhusnudzon aja baik. Maka kadang ini ya, ada saudara-saudara kita muslim, tatkala ada orang berjenggot kayak saya, langsung dibilang, wah dia Wahabi. Padahal nggak tahu Wahabi itu apa. Dia Wahabi, musuh kita. Gimana ini? Oke, baik. Mungkin itu sebenarnya saya ingin banyak yang perlu kami sampaikan. Intinya adalah pertemuan ini punya banyak manfaatnya. Namun perlu digarisbawahi, kalau itu cuma hanya makan minum, mungkin bisa di mana aja. Kan tapi kita ini ketemu supaya lebih akrab, saling kasih pengalaman, kasih berbagi pengalaman, kasih masukan. Dan apa kalau memang kita ini cinta kepada Pak Warsa, kita melihat Pak Warsa kurang bagus, kita sampaikan.
supaya Pawarsa ke depan lebih bagus. Maka saya lebih sependapat, andai kata ini ada yang ngasih masukan, dan masukan itu entah itu baik maupun buruk, terima dulu masukannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara ini, silaturahim ini bisa berjalan terus, baik di Kopdar masing-masing maupun nanti bisa seluruh Pawarsa se-Jabodetabek. Kemudian mudah-mudahan ini kadang kita diuji dari sini, kita berbuat baik memang diuji dari ikhlas. Kita ikhlas gak nih, walaupun dosa sedikit, sebenarnya sedikit sebentar, cuman kadang diuji ikhlas gak nih, ikhlas gak nih. Kalau yang ikhlas itu tidak berpikir jauh, wah lama amat nih, lama amat, nggak begitu. Ya mohon maaf, mungkin itu kesalahan dari saya. Ya mudah-mudahan Allah selalu memaafkan kita yang masih hidup, keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena bagaimanapun kita pasti akan seperti mereka, akan mati. Yang namanya maut gak tahu. Mungkin saat ini kita ini masih saya bisa ketawa ke TV, gak tahu. Entah berapa jam, entah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, kita nggak tahu itu ajal. Tapi yang pasti ajal pasti akan menjemput kita, dan yang pasti kita harus menyiapkan sebelum ajal menjemput. Kita persiapkan bekal di hari akhir nanti. Maka saya katakan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan besok akan mati. Itu yang kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Pawarsa ke depan makin baik, makin bagus, makin banyak manfaatnya, dan seluruh warga anggota Pawarsa juga selalu diberikan keselamatan, kedamaian, rezeki yang halal yang berkah, dan selalu tambah erat di dalam persaudaraannya. Apakah doa ini cukup itu atau perlu doa yang lain? Doa Fatihah Pak, meninggal, belakang Pak, doa dulu tadi lupa. Oke. Inilah kadang tadi sudah saya selipkan doa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Nah, kemudian doa Fatihah ini yang perlu kita luruskan. Doa itu apa? Minta. Cuma Al-Fatihah. Tahukah kita mana Fatihah? Gimana? Jadi doa itu adalah permohonan kita bagaimana, mudah-mudahan beliau yang telah meninggal diampuni. Kemudian kalau Al-Fatihah nggak ada, permintaan ampun nggak ada. Cek deh dari ayat pertama sampai ayat ke-7, nggak ada. Di situ doa pengampunan. Jadi intinya, tatkala kita mendoakan itu, permintaan kita apa? Mudah-mudahan beliau ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan diampuni dosa dan salahnya, dan semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi memang sering terjadi salah kaprah di kita belum paham, belum tahu, cuma nggak mau belajar, dan kadang diajari pun susah, ngeyel malah gitu. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun untuk sedikit tausiahnya dari Pak Rosid, sangat bermanfaat untuk kita yang terlibat di sini. Apabila ada yang kurang berkenan, dimaafkan karena temanya halal bihalal. Selanjutnya langsung mawon doa dalam hati mawon di Al-Fatihah dan doa tahlil Yasin. Pokoknya saya yakin setiap malam Jumat jangan lupa sebutkan Pak Darno dan Pak Gun, gitu aja. Selanjutnya langsung sambutan dari tuan rumah, yaitu Serikandi Timurnya. Sumonggo nih Pak Joko atau Bu Wida nih. Jampun tepe-tepe hilang sampean golek niki kula waduh. Mas bener-bener sampean. Jo suwe-suwe Pak. 20 menit ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bapak Ibu ingkang sampun
kersa hadir wonten Korwil Timur dan Bekasi Kota nggih. Mungkin panas-panas jauh-jauh tetap datang di sini. Dan kami nggak ada panitia. Menika acara spontan mawon. Pas teleponan kita mau bikin acara kumpul-kumpul ya sudah begitu aja jadi. Jadi mohon apabila ada kekurangan, nggih Bapak Ibu nggih, mohon maafnya. Menika kan tasih halal bil halal. Dados saling memaafkan wonten mriku nggih. Kados Pak tausiahnya Bapak Rosid menika nggih. Mboten banyak-banyak, mboten kathah-kathah sambutan kula sebagai tuan rumah. Nanti ada sedikit apa ya Pak Kumis? Sedikit kudapan makan siang, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Mohon mengatakan mawon. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dari kami, dari keluarga kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten sambutan saking Bu Wida selaku perwakilan dari WIL Timur atau selaku tuan rumah. Selanjutnya saya ucapkan juga tadi lupa saya mengucapkan ya. Selamat bergabung. Mungkin baru pertama bertemu dengan sederek-sederek kawula. Pak Riyadi, Pak siapa tadi? Pak Wawan, berikut Pak Eki ya? Pak kan? Pak Muji nggih matur suwun sampun dumugi wonten mriki kumpul rencang-rencang. Selanjutnya sambutan dari ketua Pawarsa. Pak Wakil Ketua jalan mun ke depan. Ora to yo. Saja tojo. Pak Eko aku udah semangat 45 sampai nojo mbletre. Habis iki pakar kok. Punika Ketua Pawarsa WIL Jabodetabek ingkang dereng tepang anamipun Bapak Eko Sarjono. Dominisi Citayam Dominisi Cinangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak Ibu sedaya, ini di luar prediksi, di luar dugaan. Jane wae wis deal ten mburi, ora ana sambutan, pokoke jenengan teko langsung. Nah, niku diselingi Pak Rosid kasih tausiah. Mergo sing nom-nom kaya ngene iki nek ora dieleke bola-bali nyok bablas. Tapi aku wis mumpet disebut-sebut wae ora maju. Nek nesu aku wedi. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sesepuh Pawarsa Jabodetabek yang hari ini mungkin tidak hadir tapi menyimak dari rumah. Kita tahu sesepuh pembina Pawarsa Jabodetabek yang hari ini hadir. Ada Pak Karyadi, ada Pak Joko, ada Pak Derosid, ada Bu Asih, Bu Sekjen kita yang selalu ngangeni aku nek delok topine kelingan jenengan Bu. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih kagem Korwil Timur. Ora direncana, ora dipanitiawi kaya ngene apike apa meneh nek dipanitia. Masyaallah. Hebat, ngoten nggih Bu Wida. Pak Joko. Nggih, kita salut. Nah, ini bisa buat pelajaran buat kami semua bahwa di Korwil itu nek ana ide, ada apa-apa wis ora usah rebukan karo ora apa-apa. Jalan ke wae, ora rane disalahke. Enggak, karena kami punya prinsip di pengurus nek ana salah sing salah kuwi penguruse, sing bener anggotane. Ngoten nggih, itu demi kebersamaan. Itu memang selalu yang kita jalankan ngoten nggih, Pak Slamet. Nggih. Jadi organisasi tetap jalan, paguyuban tetap jalan. Ngoten nggih. Nah, masih dalam suasana Syawal, saya mewakili pengurus Jabodetabek. Mewakili Pak Ketua yang hari ini beliau sedang dinas di luar kota. Kebetulan saya wakil iki awak karo sikil nggih. Nek aku ya awak karo sikil sing mlaku. Kalau ngaturken mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila dari kemarin sampai sekarang kami banyak salah, baik dalam komenan di grup atau dalam guyonan ketika pas bareng-bareng. Tidak lain tidak bukan kalau di grup itu grupnya rame. Engko nek wis rame pas ketemu akrab. Sebagai contoh kalau kali Pak Puji, ngapunten, kali Pak Riyadi, kali Mas Wawan, kali Mas Pak Riyadi nggih. Urung tau ketemu, tapi neng BA wis akrab. Begitu ketemu lah ya malah tambah akrab. Lah, intine paguyuban ngoten punika. Saya nambahin sedikit. Kemarin saya belum mengucapkan terima kasih. Saya sama Pak Kabul, alhamdulillah dipercaya sama Pemkot Solo 3, dalam hal ini Sekda dan Dishub, untuk mengadakan mudik gratis. Alhamdulillah kita berdua koordinator ya Pak. Apabila selama pelaksanaan mudik gratis, kesan kami berdua ini galak, dan memang harus seperti itu. Daerah digali kadang gratis ini sepenting jeneng kono sik, soal mangkat orang mangkat nomor loro. Kita tidak bisa seperti itu. Kita pengen porsine itu keisi kabeh ono manfaate. Jadi dalam kesempatan ini kami berdua mewakili Pak Slamet Kabul juga nyuwun ngapunten ingkang kathah apabila ada kata-kata dari kami berdua, mungkin tulisan atau selama di Taman Mini atau di Solo 3. Apalagi kemarin awalnya saya menginfokan bahwa Bapak Ibu yang ikut mudik itu medone neng cedhak nggawe jenengan, ya iso neng Tuntang, iso neng Cetis Brotongan. Ternyata di menit-menit terakhir Kapolres Solo 3 sama Dishub hubungi kula, Pak Eko nek iso penumpangnya lebokno terminal. Wah, tak pikir wis karek nemu mosok gur manut ning terminal ora gelem. Padahal itu sing tak hindari, karena nek mlebu terminal metune niku susah. Grab mboten pulun mlebet. Lagi nenteng-nenteng lagi rekoso. Nek syukur go koper siji mending, nek kopere nyampe 8 apa 7 lagi kujur. Nah, dari situ kula nyuwun ngapunten ing kathah nggih. Karena kepengin kami itu mudah-mudahan mulai tahun besok Bapak Ibu yang ikut mudik bisa masuk di pendopo Wali Kota Solo 3. Luwih diwongke ten mriku, wonten ten dalan. Ya nek pas ora wengi, ora nek hujan atau panas nggih. Jadi ngen kepenak. Pengen kami gitu, cuman alhamdulillah ya belum tercapai tapi sudah ada perhatian. Mudah-mudahan mulai tahun depan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, saya kira cukup sekian. Sekali lagi kami dari pengurus, nek akeh guyon, akeh kakian polah di pengurus, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Ditampi nggih Bapak Ibu? Amin. Amin, sesuk tak baleni menen. Kita lagi bukan ingin akrab lah nggih. Karena kita dipertemukan dalam seperti ini sudah seperti saudara. Saudara tanpa kakak. Kita seduluran nek wedi salah, wedi njuk ngapura lak repot. Ngoten nggih. Nggih matur suwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sedikit sambutan dari Pak Waka. Syukur alhamdulillah segala motivasi, informasi, permintaan maaf berikut pelaksanaan mudik gratis sudah disampaikan semua. Memang kita di lapangan kadang-kadang kalau nggak galak penumpangnya itu bukannya ngeyel tapi dumel aja, biarin yang penting lancar gitu. Tapi yang jelas dengan adanya kita kumpul di sini yaitu untuk silaturahmi, untuk saling maaf-memaafkan, suka nggak suka, mau nggak mau kita harus selalu care, aware, terbuka untuk menerima kritik, saran dan saling memaafkan. Selanjutnya sambutan dari Pak Pembina, waktu dan tempat. Semoga Pakar. Kalau Pak penasihat kan terlalu sepuh nih, kasih nem nih gimana pembina, ngoten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amabak. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya banggakan, pengurus
Korwil Timur yang telah meluangkan waktu dan tempatnya dalam suatu rangkaian acara halal bihalal Korwil Timur dan Bekasi. Yang terhormat sesepuh maupun bini sepuh, Bapak, Ibu, keluarga besar Pawarsa Jabodetabek yang siang ini sama-sama dirahmati Allah SWT. Yang saya banggakan tim Hore yang notabene pasukan-pasukan anti sambat yang telah mensukseskan acara temu kangen dan halal bihalal di Korwil Timur pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan siang hari ini, siang yang sangat berbahagia, siang yang kita tunggu-tunggu dalam suatu rangkaian seperti biasa sehabis lebaran kita adakan acara halal bihalal temu kangen Korwil Jakarta Timur dan Bekasi. Alhamdulillah pada siang hari ini kurang lebih 100 kurang 40 orang dan kita sama-sama jauh-jauh datang ke lokasi ingin menyambung tali silaturahmi. Alhamdulillah dengan tema yang sangat bagus ini, silaturahmi itu meluaskan pikiran dan memperkaya sudut pandang dan juga salah satunya pintu rezeki. Alhamdulillah ini sangat memotivasi saya dalam memberikan tambahan bagaimana kita menjalin silaturahmi ini tidak mudah, tapi dengan niat yang ikhlas. Alhamdulillah Bapak, Ibu, serta anak-anaknya yang pada hari ini meluangkan waktunya, semoga senantiasa kedepannya mendapat rezeki yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, yang berkah dan barokah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah saya pribadi selama menjadi Ketua Paguyuban Pawarsa Jabodetabek tahun 2020 sampai 2023 beserta wakil saya yang hari ini hadir di tengah-tengah, Mas Royani, dan serta pengurus. Apabila selama di kepengurusan saya baik tutur kata yang kurang pas dan kurang pantas, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena sebagai manusia biasa kita tak luput dari salah dan dosa. Alhamdulillah saya di sini tuh bingung katanya, karena saya sebenarnya sudah pensiun dari kepengurusan Pawarsa, karena kita ada estafet yang baru di kepengurusan ini dengan Ketua Pak Nathan yang alhamdulillah diwakilkan Pak Eko beserta pengurus-pengurus lainnya, karena di Pawarsa ini kita bentuk tahun 2020 yang notabene sudah ada sebelumnya. Kita rangkul kembali dan alhamdulillah kira-kira anggota kita itu hampir 1.200. Itu sangat luar biasa. Yang mana tersebar 13 wilayah. Bapak-bapak yang mungkin hari ini baru bergabung dan tersebar di wilayah ini diketuai di korwil-korwil masing. Adapun setiap kegiatan-kegiatan selama di kepengurusan saya dan selanjutnya di kepengurusan yang baru, tolong dipertahankan apa yang sudah kita jalankan selama ini di kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan lainnya, guna menjaring teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Jabodetabek khususnya untuk bisa bergabung di Pawarsa Jabodetabek. Karena di Pawarsa Jabodetabek ini kaum-kaum muda, kaum-kaum yang benar-benar langsung real ketemu, bisa silaturahmi, bisa bertatap muka. Karena ini program yang sangat bagus yang kemarin saya jabarkan ke teman-teman di kepengurusan saya, bisa melebarkan sayap dari wilayah satu dengan wilayah lain, khususnya warga Salatiga di Jabodetabek dan pendamping. Ya, alhamdulillah tempo hari juga diapresiasi dari Pawarsa Nusantara karena Jabodetabek ini di bawah naungan
Pawarsa Nusantara, Peduli Nusantara. Yang kebetulan hari ini yang bawa seragam cuma Mas Eko, karena saya pakai. Terima kasih, itu mengingatkan kembali ke saya, tolong pertahankan apa yang sudah ada dan jalin silaturahmi kembali, jangan sampai kita putus tali obor atau balung pisah kalau orang Jawa bilang. Karena momen-momen yang sangat bagus ini, momen yang sangat mantap dan luar biasa dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih Bu Wida sudah gimana ya membuat konsep yang bagus ini, termasuk sangat luar biasa dengan sangat apresiasi, karena tanpa kepanitiaan begini jadinya, tanpa disuruh, tanpa dikomando, Srikandi yang sangat-sangat luar biasa, top pokoknya. Yang penting kita bisa koordinasi dengan satu korwil dengan korwil yang lainnya, kita bisa berkesinambungan, itu pesan saya. Dan yang terakhir, apabila bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hobi badminton, alhamdulillah tanggal 13 Agustus tahun 2023 di kepengurusan saya, kita bentuk namanya Pawarsa Badminton Ceria, yang kita laksanakan setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 12 di Hall Daan Mokot Estate, tepatnya di belakang Samsat Cengkareng. Ya, silakan kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hobi badminton bisa bergabung. Tiap minggu pasti ketemu saya, insya Allah. Karena saya sangat support sekali di kegiatan olahraga, supaya kita semakin sehat dan semakin bahagia. Kita tekankan badminton ini jangan sampai kendor, ya Mas Kumis. Pokoknya mainkan terus, kecuali kita lem peletre, kata Pak siapa? Pak Slamet Kabul. Masuk. Tanggap darurat. Jadi tanggap darurat itu apa yang kita jalankan, ya bukan tanggap dan darurat, ya Bu ya. Kita sama-sama happy sama